Ikhwah yang Allah muliakan, kita akan bahas sekarang hadis ke-316 kalau di buku Syekh Utsaimin ya. An Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini Uqbah bin Amir sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia termasuk beliau yang meriwayatkan tentang Ahlu Sufa itu yang sahabat nggak punya rumah, tinggalnya di masjid. Dari hadis Uqbah bin Amir, Rasul tanya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau setiap hari pergi ke Buthan, ke Akik, lembah Akik, pulang dari situ membawa onta yang gemuk-gemuk, 2 onta yang gede gemuk. Kata para sahabat, kuluna nuhibbu dzalika ya Rasulullah, kami suka wahai Rasulullah, mau. Kata Rasul, maukah salah satu di antara kalian pergi ke masjid, kemudian mengilmui, mempelajari 2 ayat dari kitab Allah, itu lebih baik daripada mendapatkan 2 onta yang gemuk. 3 ayat dari kitab Allah itu lebih baik daripada mendapatkan 3 onta yang gemuk. 4 ayat juga demikian, wa min a'dadihinna al-ibil, dan sejumlah ayat yang dibaca lebih baik daripada sejumlah onta. Subhanallah. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, kalau kita tidak belajar agama, ya, kita akan kalah sama yang belajar agama. Duduk di majelis, baca ayat, 1 ayat, 2 ayat, pulang bawa harta yang tak terhingga. Antum misalkan di sini sama ketua DKM Masjid Margatul Ikhlas, dibilang siapa yang ngaji pulang bawa motor NMAX 2, disiapin di bawah siapa ya? Pada Pak ya? Iya, pasti penuh ini. Ya tidak? Subhanallah. Nah, itulah iman akhi. Iman itu ketika Rasulullah SAW sampaikan bahwa orang yang ngaji, belajar Al-Quran, dia bawa lebih baik daripada dunia, Masya Allah. Harus yakin. Ya, yakin, saya yakin-yakinnya. Balik ke sini. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadkhul 'alan nisa. Iyyakum wadkhul 'alan nisa. Hati-hatilah, jangan masuk menemui para wanita. Kalimat iyyakum ini dalam bahasa Arab namanya sighah tahdzir. Sighah tahdzir. Untuk kalimat tahdzir, peringatan. Iyyakum gitu. Sighah tahdzir namanya ya. Maksudnya ihdzarud dukhul 'alan nisa. Hati-hati masuk menemui perempuan. Gitu. Ya, perempuan yang dimaksud perempuan yang bukan mahram. Dan yang dimaksud juga masuk ketika tidak ada mahram. Ketika tidak ada mahram, tidak ada yang nemeni, atau ketika berkhulwat, nggak ada temen, ya. Iyyakum waddukhul 'alan nisa, faqala rajulun minal ansar. Kemudian ada seorang Ansor berkata, ya Rasulullah, afa ara'aital hamwa, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang ipar, atau akhbirni, habarkan padaku tentang ipar, gitu maknanya ya. Rasul menjawab, alhamu al-maut, ipar itu kematian. Kenapa disebut ipar itu kematian? Maksudnya ipar itu kematian, hati-hati dari ipar, ihzar minhu kama tahzaru minal maut. Hati-hati dari ipar, antum hati-hati seperti antum hati-hati dari kematian. Antum kalau sakit, berobat tidak? Berobat, takut pas sakit mati. Karena kata ulama, al-maut baridu al-maut. Kematian itu sakit itu bisa menghantarkan kepada kematian. Kita nggak tahu sakitnya kita apakah di sakit ini mati atau enggak. Orang takut mati, dia berhati-hati dari mati. Kalau nyebrang jalan, kan nggak langsung nyebrang aja kan? Ya kan? Tengok kanan, tengok kiri. Takutnya ada mobil jebret, mati orang. Ya, jangankan manusia, kucing aja takut mati ya. Kucing, ya, kucing yang benar ada mobil lari kabur. Ini, kalau kucing kota diem aja sekarang. Sebagian di komplek itu, ya. Nah, jadi fitrah takut mati itu seperti itu. Nah, Rasul bilang alhamu maut. Alhamu maut.
Ipar itu kematian, maksudnya hati-hati dari ipar. Bahaya. Ya. Al-bala huwa al-bala wasyarr. Dia merupakan bala dan ini merupakan keburukan. Kenapa, ikhwan? Karena ipar dianggap biasa. Ya, ketika ipar berdua sama istri, ya, orang anggapnya itu biasa, saudara. Nah, dari sisi ini tambah bahaya gitu. Berapa banyak kejadian karena tidak mengamalkan hadis Rasulullah SAW, itu terjadi perbuatan yang tidak senonoh, bahkan sampai zina, waliyadzubillah. Itu banyak. Ya. Makanya Rasul bilang alhamu mau, ipar itu kematian. Nggak boleh kita mengatakan istri saya kan soleha, istri saya multazimah, pakai cadar lagi. Ya akhi, multazimah kemudian soleha, kan manusia biasa. Ya. Dan yang bilang adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum dapat kisah yang ma'ruf, kisahnya itu. Ada wanita akhi bercadar, ya. Kemudian terfitnah sama laki-laki gara-gara apa? Reoni. Ya kan? Itu kisah ma'ruf. Ya, kemudian reunian terfitnah sama mantan pacarnya dulu, sampai berzina, sampai mati akhi. Matinya ketika saat zina, habis zina. Gitu. Karena ketika dia sudah cukup sampai sini, laki-lakinya enggak. Karena mau balik lagi ke suaminya, dicekek mati akhi. Gitu. Nah, itu. Jadi jangan kita meremehkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan mengatakan, enggak, saudara saya, ipar saya, masya Allah, multahin, berjenggot. Saudara saya mengamalkan sunnah. Saudara saya mustaqim, multazim. Enggak ya akhi. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang alhamu maut. Alhamu maut. Ipar itu kematian. Wali muslimin dalam hadis Muslim an Abi Tahir an Ibni Wahab, dari Ibnu Wahab qal, ia berkata, sami'tu al-Laits yaqul, aku mendengar Laits berkata, alhamu akhuz zawd wa ma ashbahahu min aqaribiz zawd ibnu al-am wa nahwuhu. Ya. Jadi aku mendengar Laits berkata, yang namanya hamu itu adalah saudaranya suami dan yang semisalnya dari kerabat suami, ya. Seperti ibnul am, ya, seperti anak paman. Berarti anak paman itu siapa? Sepupu, ya. Wa nahwu dan yang semisalnya. Jadi alhamu maut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gini, ikhwan. Kalau misal ada saudara ipar, ya. Ipar di rumah gitu, di rumah. Gimana solusinya? Kan misalkan suami kan kerja. Ada solusi disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, 4 solusi, ya. Di sini fal jawab al hululu katsiratun. Al jawab fal hululu katsiratun. Ya, solusinya banyak. Jadi kalau misalkan kita punya ipar atau siapapun punya ipar, kemudian istrinya kalau ditinggal menyendiri sama ipar, jangan biarkan. Ya, ima suruh pergi, itu bagaimana caranya? Gitu. Karena takut nanti kalau misalkan kita bilang nanti memecah hubungan silaturahim, memecah kekeluargaan. Agama didahulukan. Ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam didahulukan. Lihat, al-hululu katsiratun. Hulul banyak, kata Syekh Utsaimin. Minha, ya, solusinya banyak. Di antaranya an yatazawwaja sahibul baiti imra'atan tsaniyah. Ini yang pertama nih, yang ditawarkan sama Syekh Utsaimin, bukan ana yang menawarkan. Syekh Utsaimin yang menawarkan. Poligami, kata Syekh Utsaimin. Ya. Ya, an yatazawwaj sahibul bait imra'atan tsaniyah. Yang punya rumah nikah lagi dengan wanita yang kedua. Nah, ketika punya wanita lagi yang kedua, kan ada temannya di rumah. Jadi nggak berkhalwat. Tapi kalau misalkan sendiri, kemudian ipar sendiri, syaitan akhi. Ya. 2 orang berkhalwat, satunya syaitan. Satunya syaitan.
Ya, jangan bilang anak ngaji, anak multazim, anak masang jenggot, saudara saya masang jenggot juga, multazim juga, istri juga solehah, masya Allah, dah ya akhi. Syaitan ketiganya. Kalau berkhalwat, syaitan yang berapanya? Ketiganya. Bahaya syaitan ini. Nah, فَإِذَا تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً ثَانِيَةً أَصْبَحَ فِي الْبَيْتِ إِمْرَأَةً فَلَمْ تَحْصُلْ خَلْوَةً. Kalau misalkan nikah kedua, maka di rumah ada dua wanita, maka tidak ada khalwat di situ. Khalwatnya terhindari karena ada dua wanita, ya. Tapi ini berat bagi sebagian wanita, nggak mau, gitu ya. Ya tidak. Nah, asani yang kedua, an yujada hajizun yamna'u min dukhuli akhihi 'ala imra'atihi. Nah, dibuat hajiz, atau hajiz sekat. Ya, sekat. Sekatnya jangan sekat yang lembek. Ya, sekat. Ketika sekat itu kuat, nggak bisa ipar masuk ke istri gitu. Kunci dah selesai. Sekat. Tapi ini juga muskilah dalam satu rumah. Ada laki-laki lain walaupun ipar akhi, ya. Nah itu, Ana pernah mengunjungi saudara, waktu itu saudara di daerah Pelabuhan Ratu, ya. Terus Ana ke Bogor, terus ketemu sama Ustaz Yazid waktu beliau masih hidup. Kemudian dari mana? Ana bilang dari Pelabuhan Ratu. Di rumah siapa? Saudara saya Ustaz. Saya tanya, kakak antum laki-laki atau perempuan? Langsung gitu saja sih. Ya, kakak antum laki-laki atau perempuan? Saya bilang perempuan. Oh, kalau perempuan berarti iparnya antum laki-laki. Anak kira kakak antum yang laki-laki, nggak boleh berdua nanti. Gitu. Perhatian beliau, masya Allah. Ya, jadi perhatian tentang hal ini penting, akhi. Dan jarang perhatian begini. Perhatian tentang masalah agama, masalah din. Dulu udah lama sekali, ya. Nah, yang ketiga, as-salis an yadhhaba bi zawjatihi ila baiti ahliha. An yadhhaba bi zawjatihi ila baiti ahliha. Jadi bawa istrinya ke rumah keluarganya. Aman tidak? Aman, ya. Bahwa kalau kerja itu, ayo kita berangkat kemana? Nanti nunggu di rumah keluarga anti, misalkan di orang tuanya, ya, yang misalkan di rumah. Kemudian pas pulang bawa lagi, seperti itu. Ini solusi yang ketiga yang ditawarkan oleh Syekh Utsaimin. Ini sekedar contoh bahwa solusi itu banyak, gitu, ya. Solusi itu banyak. Ar-rabi yang keempat, an ya'khudha akhahu ma'ahu ila al-'amal, bawa saudaranya untuk kerja. Ini yang ketiga, dibawa saudaranya, ayo kerja, gitu, bareng. Biar istri di mana? Di rumah. Nah, itu dia. Ada Syekh Utsaimin, ala kulli halin al-hululu katsiratin. Al-hululu katsiratun. Ala kulli hal, kata beliau, hulul banyak, solusinya banyak. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini kita harus yakin dengan ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya apa? Mudah. Kita ingin enggak? Kalau kita menghadapi masalah sempit, terasa Allah beri jalan keluar. Mau tidak? Mau. Kita semua ingin urusan kita dimudahkan sama Allah. Ternyata ikhwan, jalannya satu. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu gimana? Takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kita lihat, perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita tinggalkan. Ini namanya takwa. Ya. Takwa yang benar seperti itu. Al-muhim maksudnya yang penting, al-hadzaru min an yubkiyal insan akhahu ma'a zawjatihi fil baiti wa laysa ma'ahu ahad. Yang penting hati-hati seseorang membiarkan
atau menempatkan saudaranya bersama istrinya dalam satu rumah. Tidak ada yang lain. Ya. Cuma berdua. Ini namanya khalwat. Ya. Wala taqul, jangan bilang gini. Adatun nas wan nas aminun, gitu ya. Jangan bilang ini adat kebiasaan manusia udah begini, gitu. Ya, jangan bilang seperti itu. Jangan putus asa. Kita amalkan Islam. Jangan bilang wan nas aminun, manusia aman. Ya, bisa dipercaya, gitu. Enggak bisa. Kemudian jangan bilang wa akhsha aku li akhi, dan saya khawatir kalau saya bilang ke saudara ukhruj minal bait, ya, atau adhhab bi zaujati ila ahliha fayakunu dzalika sababan liqati'atir rahim. Saya khawatir kalau misalkan saya bilang ke saudara saya, Anda keluar dari rumah ya, keluar dulu. Atau saya bawa istri ke rumah orang tuanya, ke rumah keluarganya. Kemudian nanti terjadi putus hubungan tali silaturahim. Ya. Kata Sulaiman, naqul wal yakun sababan liqati'ati ar-rahim wa anta lam taqta' ar-rahim. Betul kalau seandainya ini merupakan sebab putus silaturahim, anta tidak melakukan itu kan? Anta tidak menjadi sebab terputusnya tali silaturahim, bal anta wasalta rahim fil waqi'. Justru hakikatnya sejatinya anta sedang apa? Menyambung tali silaturahim. Li'annaka waqaita min syarri fitnah, karena engkau sedang menjaga dia dari apa? Fitnah. Nah, itu. Nah, ini cara berpikir ini, ikhwan Allah, ya kan? Itu kadang sebagiannya belum nyampe ke sebagian saudara kita kaum muslimin. Karena apa? Karena nggak ngaji. Ya, karena nggak ngaji. Aneh kalau misalkan ipar tidak ketemu misalkan, ya. Justru yang menjadi adat kebiasaan manusia sekarang itu ipar sama ipar, ya, itu kayak biasa aja, berduaan, kemudian boncengan naik motor, boncengan naik sepeda, kemana-mana berdua, ke rumah sakit berdua, dianggapnya itu ipar biasa. Ini nggak boleh, ini hukumnya haram, ya. Rasul bilang, iyyakum waddukhul ala an-nisa, hati-hati jangan masuk nemui wanita, ya. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah afara'aital hamwa, Rasulullah kabarkan padaku tentang hamwa, tentang ipar. Rasul bilang apa? Al-hamu maut. Al-maut, al-hamu itu merupakan kematian. Tadi apa maksud al-hamu maut itu? Ya, hati-hati dari ipar sebagaimana engkau berhati-hati dari kematianmu. Nah, itu. Dari sebab kematianmu. Kita kan berusaha untuk tidak mati. Kalau bisa umur panjang, gitu ya. Jadi ngeri nih. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, di sini tidak ada fawaidnya, ada fawaid di hadis ini, ikhwan Allah muliakan. Jadi intinya hadis ini, judulnya kalau di kitab Mauridul Afham, an-nahyu anil khalwati bil ajnabiyah, larangan berkhalwat dengan ajnabiyah. Tahu ajnabiyah? Ajnabiyah itu wanita yang asing, bukan mahram dari kita. Ini namanya ajnabiyah istilahnya, ma'ruf. Menurut talabul ilmi namanya ajnabiyah. Bagi para penuntut ilmu kalimat ajnabiyah itu ma'ruf. Oh, berarti wanita bukan mahram nih, gitu. Kalau laki-laki bukan mahram namanya apa? Ajnabi. Wanita laki-laki asing. Ajnabi, gitu. Ini istilah-istilah ini hendaknya kita ingat, hendaknya kita pahami. Istilah syariat, istilah Islam, ya, istilah bahasa Arab maksud saya. Jadi wanita yang asing bukan mahram disebut apa? Ajnabiyah. Kalau laki-laki ajnabi, gitu. Ya, enggak boleh berkhalwat dengan ajnabiyah. Dan perempuan enggak boleh berkhalwat dengan ajnabi, gitu. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, bahaya. Jangan bilang saya kan soleh, atau wanitanya itu bercadar malah, gitu ya, wanitanya soleha, bertakwa, ngaji terus, ya jangan, nggak boleh. Berapa banyak
orang jatuh kepada perzinahan gara-gara hal ini. Faedah dari hadis yang mulia ini, ikhwan yang Allah muliakan. Yang pertama, fil hadis tahdhirun syadid wa nahyun akid anid dukhul 'alal ajnabiyyat. Di hadis ini ada peringatan yang keras, larangan yang kuat dari menemui para wanita asing, masuk menemui wanita-wanita yang bukan mahramnya. Karena masuk menemui wanita yang asing, yang bukan mahramnya, itu ada kerusakan yang banyak. Al-mafasid al-azimah wal afat al-jasimah allati la tuhmad uqbaha, yang akhirnya tidak terpuji. Ya anal ghalib fi dukhulil bait al-muqth wal julus, karena kebanyakan dukhulil bait, masuk ke rumah itu untuk tinggal, menetap dan duduk-duduk. Nah, ini ingat. Jadi nggak boleh kita masuk menemui perempuan ajnabiyah, dan si perempuan juga jangan terima laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Apalagi janda, wah muskilah. Ya, janda plus janda kembang lagi. Waduh, bahaya. Ya. Jadi ribut. Kalau ada janda kembang itu ribut. Nah, ada dalam hadis Jabir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha dhu mahram minha fa inna thalithahuma asy-syaitan." Itu jelas. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh berkhulwat, berdua-duaan dengan wanita yang tidak ada mahramnya. Ya, dengan wanita yang tidak memiliki mahram. Karena yang ketiganya, kata Rasul, adalah syaitan. Anda pernah bahas tentang mahram, syarat mahram. Ya, mahram itu apa? Ya? Enggak. Yang dimaksud mahram yang boleh mendampingi wanita gitu. Jadi dikatakan mahram. Karena ada sebagian wanita, Anda punya mahram siapa? Bayi. Ya, bayi. Bayi laki-laki. Itu mahram bukan? Mahram bukan bayi laki-laki. Baik. Anak umur 4 tahun mahram bukan? Bukan. Jadi mahram itu yang gimana? Ahsan. Yang sudah balik, yang anak kecil, udah ngerti mahram itu. Kalau masih kecil, masih umur 5 tahun, 6 tahun, dikasih permen, akhi. Ini permen kabur sana ya. Bahaya nanti. Jadi harus laki-laki balik. Ya, itu mahram. Baik. Wa ya'khudhu hukmal buyut ma syarakaha fil illah min amakin at-ta'lim wal 'amal wat tatbib wa nahwi dzalik. Dan mengambil hukum ini, mengambil hukum rumah, itu tempat-tempat yang memiliki ilat yang sama. Seperti misalkan amakin at-ta'lim, tempat-tempat taklim. Tempat-tempat taklim itu tempat-tempat apa? Pengajian. Nah, enggak boleh ustadz khulwat sama perempuan, alasan apa? Ngaji, ya, di majlis taklim. Enggak boleh, haram. Nanti majlis taklimnya berubah, majlis taklim khulwat nanti. Kalau parah. Yang parah itu majlis taklimnya di itu yang di Istana Bogor tuh apa namanya? Akhi, ya Allah ya Rabbi. Kebun apa? Kebun raya. Kebun raya tuh. Taklim situ ada ikhwan, taklim 2 akhwat depan. Oh, Masya Allah. Ya. Ditanya-tanya selidiki itu istrinya bukan. Saudaranya bukan. Ya. Ngaji di situ. Gimana ngaji di situ? Sepi. Bukan ngaji, pacaran.
Ya, mungkin mau dipoligami dua-duanya. Oh, muskilah ya. Apalagi kalau sendirian. Nah, itu kan nggak boleh. Di tempat-tempat taklim, walaupun taklimnya seperti itu yang tadi Anda bilang. Di amakin at-ta'lim wal amal, juga di kerjaan. Nah, itu lihat tuh, di kerjaan wal amal ini muskilah, musibah besar. Direktur, sekretaris perempuan, wah, bahaya ini. Bahaya tidak? Oh, sangat bahaya. Sekali lagi, bahaya tidak? Tidak, bahaya banget. Bahaya banget, akhi. Nah, ini banyak terjadi maksiat begitu. Apa, direktur sendiri terus cari sekretaris yang cantik lagi, bahenol, seksi. Waduh, ya. Istrinya tiap hari dadut-dadut aja. Kemudian banyak terjadi, kata supir taksi, berangkat pakai taksi, kemudian diantar, dikira itu suaminya katanya. Kemudian pisah di jalan, perempuannya tetap di taksi, diantar sampai ke rumahnya, disambut sama suaminya. Yang tadi siapa tuh? Ya, teman kerjanya. Gitu. Teman kerjanya. Muskilah tidak? Musibah, akhi. Musibah besar. Makanya berbahagialah ikhwan kalau punya istri di rumah saja. Ya, di rumah. Kalau mau cari tambahan penghasilan, ya jual beli online bisa sekarang kan. Iya. Ini jadi sekretaris. Aduh. Direkturnya bahaya. Direktur ini sebagiannya adalah serigala berbulu domba. Apalagi punya fulus. Punya fulus. Ya. Sebagiannya macan ompong. Udah tua. Ya. Nah, ini. Jadi ikhwannya Allah muliakan. Kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita sebagai laki-laki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan biarkan keluarga kita, istri, anak, perempuan kita seperti itu. Kita harus punya ghairah. Punya apa? Ghairah, kecemburuan. Kecemburuan. Harus. Enggak apa-apa, makan seadanya. Itu. Insyaallah berkah. Daripada kerja seperti itu sama laki-laki, ya. Nah, itu. Baik. Nah, di sini hadisnya ikhwan, kenapa diumumkan amakin taklim, amal, kemudian tatbib. Nah, tatbib itu tempat tatbib. Ya. Tempat untuk menyembuhkan orang, ngobatin orang. Tempat pengobatan. Apakah itu pengobatan tradisional atau pengobatan modern, ya? Apa itu ruqyah? Termasuk, akhi. Sekarang banyak berita, dokter-dokter ya melakukan perbuatan mesum, dokter cabul, ada nggak, akhi? Dan ajibnya banyak dokter laki-laki yang bagian bius orang, gitu. Bagian itu lagi, waduh bahaya, ya. Terjadi kan, musibah kan, ada seperti itu yang ketahuan. Kemudian tadi saya bilang apa, pengobatan tradisional juga, itu bahaya juga tuh. Kemudian ruqyah, ini ruqyah ini pengalaman, anak ngaji dan ngajar itu anak pikir-pikir sudah 20 tahun lebih, ya, antum bisa hitung tahun 2000 sebentar 2002 juga sudah anak ngajar, ya, 2000-an dah, ya, sama Ustaz Yazid kan di Libya itu, anak keluar Libya sekitar 2004, ya, tarik 8 tahun dari situ sebelumnya. Berapa tuh?
Ya, itu perjalanan waktu dakwah itu banyak macam-macam. Ada orang suka ngeruqyah, kemudian ruqyahnya cabul. Gara-gara apa? Ruqyah perempuan, berkholwat. Nah, itu. Dan yang lapor keluarganya. Jadi itu syaitan, akhi. Kan ruqyah kan sebenarnya doa ya. Doa kan dari jauh juga bisa. Ruqyah baca. Enggak harus megang perempuan itu. Enggak harus. Atas dasar apa antum megang perempuan ketika ngeruqyah? Emang antum dokter? Kalau misalkan sakit fisik, iya mungkin dibuka, ya kan? Tapi kalau ruqyah beda dengan dokter. Ruqyah itu doa. Doa. Kalau ada pengruqyah ngeraba, megang tubuh perempuan, itu ruqyah bahlul. Imam Ahmad aja sendalnya doang, akhi, jinnya kabur. Saking takwanya. Ruqyah itu didasari dengan apa? Dengan ketakwaan. Makanya kalau kita lagi nggak takwa, maksudnya lagi imannya turun, jangan ruqyah. Gitu. Dengan ketakwaan. Syekhul Islam Taimiyah, Imam Ahmad diminta ruqyah, dikasih sendalnya, kabur tuh. Ya. Sebagian kita ngeruqyah nggak keluar-keluar. Ya tidak. Habis itu pegang ceweknya lagi. Lihat yang cantik, Allah. Sampai Allah, akhi, ada di antara peruqyah nelanjangin perempuan. Dengan alasan ruqyah. Marah keluarganya. Gitu. Ini ada berkholwat ruqyah. Jangan. Ya, sudah salah ruqyah, minta duit lagi. Fulus duit mana itu? Nah itu. Ini nggak boleh terjadi. Makanya harus belajar agama supaya nggak ditipu orang. Baik. Yang kedua ya, faedah yang kedua, kita masuk ke faedah yang keempat aja ya. Wujubul ibtiad an mawatiniz zalal. Wajibnya menjauhkan diri dari tempat-tempat yang bisa membuat terpeleset, yang bisa membuat kita terpeleset, tergelincir. Karena khawatir masuk kepada perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk. Kemudian yang terakhir, di hadis ini ada dalil atas kaidah namanya sadduz dzara'i'. Sadduz dzari'ah. Ya, dzari'ah itu artinya celah, lobang, wasilah, sarana, itu dzari'ah. Sad itu artinya membatasi, menutupi, menghalangi. Itu sad. Sadduz dzari'ah artinya apa? Menghalangi, ya, membatasi, mencegah hal-hal yang bisa menghantarkan kepada perbuatan haram. Itu namanya saddu az-zari'ah. Saddu az-zari'ah. Contohnya, ya, di sini Rasul bilang iyyakum waddukhul ala an-nisa. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan saddu az-zari'ah. Jangan sampai nanti kalau dibiarkan terjadi perzinahan, gitu. Ya. Saddu az-zari'ah itu awalnya sesuatu itu sarana itu awalnya mubah. Tapi ketika nanti akan menghantarkan kepada perbuatan yang haram, dihukumi haram. Contoh, jual alat-alat tajam seperti pisau dan seterusnya, boleh tidak? Boleh kan? Boleh. Tapi ketika kita tahu yang beli ini mau bunuh orang, boleh tidak kita jual ke dia? Tidak boleh. Kita tahu haram, jangan. Ada pisau enggak? Tidak ada. Gitu. Pas lagi zaman perang nih, zaman perang antar desa, jual parang, waduh bahaya, akhi. Ya, itu haram. Itu namanya saddu az-zari'ah, dan banyaklah ya masalah ini. Menjelang Isya 1 menit lagi. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab as-sodah. Bab tentang mahar. Masya Allah dapat satu bab manfaat ikhwannya. Mudah-mudahan Allah kasih pahala besar sama kita semua.
Imam Hasan Basri pernah berkata, satu bab yang kita pelajari, yang dipelajari oleh seseorang, babun yata'allamuhul mar'u khairun lahu minad dunya wa fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang lebih baik daripada dia mendapatkan dunia beserta isinya. Bab as-sadaq. Masya Allah. Anak kira tadi hujan besar, anak kira nggak ada yang hadir. Tapi Masya Allah, antum sangat hadir. Bab as-sadaq. Bab sadaq itu artinya apa? Sadaq itu artinya mahar, ya. As-sadaq, sodnya di fathah, dalnya di fathah. Bisa juga as-saduqah. Saduqah juga ini nama lain dari mahar, dan saduqah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Kita tutup sementara, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bab as-sadaq, bab mahar. As-sadaq sodnya di fathah, dalnya di fathah. Boleh juga sodnya di kasrah, bab sidaq. Tapi dengan fathah ini lebih masyhur. Jadi bahasa Arab itu ada yang ashhar, ada yang kurang ashhar. Di dalam bahasa Arab itu ada lafaz yang lebih masyhur daripada lafaz yang lainnya. As-sadaq ini lebih masyhur daripada as-sidaq, ya. As-sidaq pakai shad, as-sidaq, ya. Yang lebih masyhurnya as-sadaq, ya. Boleh juga dengan saduqah. Saduqah, shadnya fathah, dalnya dhammah. Ini juga artinya mahar dan disebutkan di surat An-Nisa ayat ke-4. Antum kalau baca surat An-Nisa ayat ke-4 disebutkan lafaz saduqah. Allah berfirman, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita, maksudnya istri yang dinikahi, maharnya sebagai pemberian yang sukarela. Itu saduqatihinna nihlah. Dan itu hak istri. Ketika menikah, wajib bagi suami itu ngasih mahar. Sekali lagi, wajib bagi suami ngasih mahar, ya. Dan di ayat yang keempat surah An-Nisa ini, kalau wanita atau istri memberikan sebagian dari maharnya, boleh dinikmati. Yang itu halal. Ya, kalau misalkan istri ngasih sebagian maharnya, silakan ambil, gitu ya. Itu boleh dan halal. Dan ini menunjukkan tidak boleh bagi laki-laki ngerampas hak istri dengan ngambil maharnya, karena mahar itu sudah punya siapa? Punya istri. Nggak boleh kita ambil seenaknya. Nah, kalau ngambil mahar istri berarti kita utang, gitu. Karena banyak di zaman sekarang ini orang yang nggak ngerti tentang hukum mahar ini. Dikiranya mahar punya dia. Ya, dia ambil aja dari istrinya. Loh, kok diambil, Mas? Iya, bukankah dari saya juga? Ya nggak bisa. Ya, suami itu kasih mahar, suami itu kasih nafkah. Kalau nggak kasih nafkah, utang. Kalau semena-mena, berdosa. Ya, jadi kita harus tahu tentang hukum-hukum masalah rumah tangga supaya tidak dimurkai oleh Allah, waliyadzubillah. Tentang masalah mahar, ikhwan, Anda akan bacakan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di sini. Ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya nikah kalau misalkan disyaratkan tanpa mahar. Kalau misalkan ada perempuan menikah dengan laki-laki yang bilang nikah nggak apa-apa tapi tanpa mahar, ya. Nah, ini disyaratkannya nggak pakai mahar. Jadi laki-laki nggak kasih mahar, ya. Dia bilang, ana atazawwaj hadhihi al-mar'a bi syarat alla mahra alayya. Saya mau nikah dengan wanita ini, syaratnya saya nggak ngasih mahar. Pertanyaannya, nikahnya sah atau tidak? Lihat,
Faminal ulama man qala inna nikah sahih wa syartu fasid wa yajibu lahal mahar. Ulama bilang, sebagian ulama ada yang mengatakan nikahnya sah. Ada yang mengatakan nikahnya apa? Sah. Dan syarat yang diberikan ini syarat fasid. Tetap wajib bagi laki-laki ini ngasih mahar. Maharnya mahar gimana? Sebagian ulama bilang mahar mithl. Mahar mithl itu dilihat dari saudari-saudarinya, orang sekampungnya itu dapat mahar berapa. Nah, itu dihitung dari uruf seperti itu. Sampai segitunya ulama. Kalau misalkan masyarakat situ, masyarakat kampungnya umumnya perempuan dikasih maharnya misalkan 5 kilogram emas, salah ya. Kebanyakan supaya nggak ngantuk. Banyak banget Ustaz ya. Enak perempuannya ya. Misalkan maharnya adalah 5 gram, kasih 5 gram. Misalkan maharnya 2 juta, kasih 2 juta. Gitu. Jadi wajib gitu. Nggak boleh laki-laki bilang anak nggak mau bayar mahar, dosa dia. Dan syaratnya fasid. Nah, sebagian ulama bilang nikahnya sah, tapi syaratnya rusak, tapi wajib bayar mahar. Di antara ulama ada yang mengatakan inna nikah ghairu sahih. Nikahnya enggak sah. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hadza huwa haq, wa hadza huwal haq. Dan ini pendapat yang benar. Kalau nikah tanpa mahar, nikahnya tidak sah. Ini pendapat yang hak, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wajib bagi laki-laki bayar mahar, keluarkan maharnya, ya. Nah, kemudian afdalnya dalam mahar itu banyak atau sedikit. Ini penting buat kita semua harus tahu. Kita sebagiannya punya anak perempuan, sebagiannya ada yang masih gadis belum nikah, ya, sebagiannya ada punya saudara perempuan, ya, sebagiannya punya murid, dan seterusnya. Terus tahu. Yang bagus itu mahar itu mahal atau murah, banyak atau sedikit. Nah, itu. Sekarang nih ada sebagian orang kalau ada orang ngasih mahar banyak, bagus nih, top gitu ya. Sampai silau sebagian orang, ratusan juta maharnya, atau maharnya rumah, mobil plus ini. Aduh, gimana ceritanya itu? Yang miskin ngeper, aduh ya Allah, kasihan. Ya tidak. Lihat ikhwan, kata Syekh Utsaimin, wal afdal fi shadaqi an yakuna qalilan. Afdalnya dalam masalah mahar itu sedikit. Ya. Fa kullama kana aqall fa huwa afdal wa abrak wa ahsan. Lihat. Semakin sedikit lebih bagus, lebih berkah, lebih baik. Ini yang bilang siapa? Ulama Syekh Utsaimin rahimahullah yang punya ilmu. Ya. Kata beliau, kullama kana aqal fa huwa afdalu wa abraku wa ahsan. Li'annahu idza kana sadaqu yasiran kathura az-zawad wa sahula 'ala asy-syabab. Karena kalau maharnya itu sedikit, enggak mahal-mahal, ini lebih memudahkan apa? Anak-anak muda untuk nikah. Kathura az-zawad. Sehingga banyak pernikahan. Nah, ini bagusnya di sini. Walam tabqan nisa mu'attalatan wa syabab mu'attalan. Jadi nggak ada sabab ting-ting dan wanita ting-ting, nggak ada lagi nanti. Sekarang ada wanita tua nggak nikah, apa namanya itu? Kalau istilah kitanya di apa? Wanita yang nggak nikah itu? Lapuk ya? Tidak ada istilah bujang lapuk, itu nggak ada. Betul Pak, barakallahu fiik Pak. Ini faedah besar dari antum ini. Kalau perempuannya apa? Kalau laki-laki kan bujang lapuk, kalau perempuannya apa? Oh iya. Perawan tua, iya, perawan tua. Jadi nggak ada nanti istilah perawan tua, bujang lapuk, nggak ada. Karena apa? Maharnya murah. Nah, itu. Ini keberkahannya di sini, akhi. Ya kan? Li'annahu idza sahula shadaq wa kathara nikah lazima min dzalika kathratun nasl.
Jadi kalau maharnya itu nggak mahal-mahal, kan banyak nikah tuh. Nah, banyak keturunan, ya tidak? Banyak keturunan, dan ini yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ingin umatnya banyak, makanya nggak sejalan dengan program keluarga berencana yang artinya dibatasi, itu nggak sejalan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita pecinta yang banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak di depan umat. Masya Allah. Jadi kalau antum masih bisa punya anak banyak, lakukan sebanyak-banyaknya. Ustaz gimana? 12. Tidak apa-apa 12. Dari istri pertama 12, istri kedua 12. Ada 11 ya, kesebelasan. Ya. 11. Berapa tuh? Ya Allah. Ya, bagus akhi. Rasul bangga sama umat yang banyak. Dan antum ketika meninggal bahagia akhi. Pasti bahagia karena bisa menyumbangkan kebaikan untuk Islam. Ya, apalagi kalau keturunannya soleh semua, akhi. Soleh soleha, masya Allah. Ya, nikmat. Ini sini mana anak ini? Udah paham kan? Ya, kayaknya udah punya cita-cita nih dulu. Cita-cita punya anak banyak ini. Ya bagus, akhi. Nah, ya terus bilang, tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ya, jadi saya bilang gitu. Jadi masya Allah ikhwan ya. Kalau sodak banyak ya, dan sodaknya itu mahal, apa kata saya di sini? So'ba ala zawjiha an yutalliqaha. Kalau misalkan dia tidak cocok sama pasangan, berat bagi suaminya nyeraikan perempuan ini. Berat tidak? Berat kan? Kenapa? Dia sudah ngasih uang banyak, ngasih mahar banyak, ya. Nah, kalau nggak cocok, itu kata Syekh Utsaimin, yabqa ma'a fi nakadin wa ta'ab. Nah, dia itu hidup bersama dia dalam kesusahan, kesulitan, ta'ab, payah, capek hidupnya. Ya karena mau ceraikan, saya sudah mengeluarkan uang banyak nih, nggak diceraikan, kayak di neraka ini. Ya tidak. Nah, faedah dari takhfif mahar, taklilihi, meringankan mahar, itu katsiratun kata Syekh ini, banyak sekali. Ini butuh ada tolib bahas masalah ini khusus. Fawaid, faedah-faedah murah dan sedikitnya mahar gitu, ya. Fal muhim annahu yanbaghi an yukhaffif al mahar. Penting untuk meringankan mahar. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nasil yaum. Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia di zaman ini, minat tasydidi fil mahri wa taktsirihi, dari memberatkan mahar dan dari memahalkan mahar, fa huwa khilafus sunnah. Itu menyelisihi sunnah. Lihat itu. Ya. Jadi mahar yang mahal dan mahar yang berat khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Makanya jangan bangga dengan maharnya gede nih gitu. Anda pengen tuh punya yang begitu gitu. Ini khilaf sunnah. Ya. Enggak semua orang itu kaya. Enggak semua orang itu bisa mengeluarkan mahar yang banyak. Ada sebagian akhwat lamunya nanti punya pasangan seperti yang ada di itu tuh, maharnya gede nih. Tentunya yang datang mersikil lah, gimana coba? Ya? Orang biasa aja, apalagi ustadz, ya Allah. Ya. Ini berkah ya enggak? Berkah. Lihat kata Syekh Utsaimin, abraq, lebih apa? Lebih berkah. Afdal, lebih utama. Kita harus sebarkan ini ilmu ini, akhi. Kasihan ikhwan yang ya hidup seadanya, ya tidak. Kalau maharnya harus gede. Oh, gimana coba, ikhwan? Nanti nggak berkah. Ya. Lihat, fahuwa khilafus sunnah, itu menyelisihi
sunnah, wa fihi taqlilul barakah. Dan sedikit berkahnya. Sedikit berkahnya. Karena ngitungnya duit. Fulus. Harta. Ibadahnya kapan? Ya. Jadi mempeributkan masalah duit aja sudah. Gitu. Dan li'annahu ja'a fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, karena datang dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, an a'zamun nikahi barakatan aisaruhu maunatan. Nikah yang paling besar berkahnya itu yang paling mudah, yang paling ringan biayanya. Oh, itu kata Rasulullah SAW. Nikah yang paling berkah, yang paling besar berkahnya, yang paling ringan biayanya, kata Rasul. Aisaruhu maunatan. Ya. Tsumma inna sadaq yasihu bi kulli qalil wa katsir. Dan mahar ini sah dengan yang sedikit atau yang banyak, ya. Walaupun 1 dirham, kata Syekh Utsaimin. Karena Rasulullah SAW pernah berkata ke sahabat, iltamis walau khataman min hadid, cari walaupun cincin dari besi. Nah, itu. Ya. Insyaallah kita bahas pekan depan kali ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menikahi Sofiyah. Ini faedahnya bagus sekali. Rasul ketika menikahi Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ya, wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Tidak ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.